Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Khairunisa. NIM saya 1714110117. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal dari UAS Manajemen Perbankan. Prinsip penilaian kredit dengan analisis 5C yang pertama yaitu karakter. Prinsip karakter ini menunjukkan dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilakukan wawancara antara customer service dengan nasabah. Inti dari karakter ini yaitu menilai calon nasabah yang bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank tersebut. Yang kedua yaitu capacity. Prinsip ini menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usahanya tersebut. Yang ketiga yaitu kapital, yakni terkait dengan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki oleh nasabah tersebut, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Selanjutnya yang keempat yaitu kolateral, yang mana prinsip ini perlu diperhatikan oleh nasabah. Karena ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank tersebut, jika hal ini dapat terjadi, maka pihak bank akan mengambil aset yang menjadi jaminan kepada bank tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu condition. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor dari luar pihak bank maupun nasabah. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank. Prinsip penilaian kredit dengan analisis 7P. Yang pertama yaitu personality. Personality ini hampir sama dengan karakter pada prinsip kredit 5C. Yang mana personality ini menilai kepribadian calon nasabah. Selanjutnya yang kedua yaitu party, di mana calon peminjam dimasukkan kepada beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula pemberian fasilitas kredit nantinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu purpose. Purpose yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan tersebut. Nantinya pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan. Misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru untuk kegiatan konsumtif. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu prospek. Prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Yang selanjutnya yang kelima yaitu payment. Masih berkaitan dengan prinsip sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment ini dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Selanjutnya yang keenam yaitu profitability. Profitability di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Kriteria ini dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Yang terakhir yaitu protection. Kriteria protection ini mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam.
Selanjutnya yaitu studi kelayakan kredit. Studi kelayakan kredit adalah cara untuk menghitung atau menganalisis kelayakan kredit suatu usaha atau organisasi. Dengan kata lain, studi kelayakan kredit adalah penilaian kemampuan suatu perusahaan menghargai semua kewajiban keuangannya. Atau studi kredit intinya yaitu penilaian terhadap kemampuan dan kesediaan peminjam untuk melunasi hutang-hutangnya. Selanjutnya, adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam menentukan kelayakan penyediaan fasilitas kredit. Yang pertama, aspek hukum. Yang kedua, aspek pemasaran atau marketing. Yang ketiga, aspek keuangan. Yang keempat, aspek teknis. Yang kelima, aspek manajemen. Yang keenam, aspek sosial ekonomi. Yang ketujuh, aspek AMDAL. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Diketahui jangka waktu deposito Holiso ini selama 3 bulan. Lalu, dia memiliki modal atau nominal sebesar 300 juta. Kemudian, dia dikenakan bunga sebesar 10% dan pajaknya sebesar 15%. Yang ditanyakannya itu berapa bunga yang dibayar dan jumlah bunga yang diterima oleh si Holiso. Jawaban pertanyaan yang pertama yaitu bunga yang dibayarkan oleh bank, yaitu 10% dikali dengan 300 juta per 12 dikali 1, yaitu sebesar 2.500.000. Lalu kemudian dia dikenakan pajak 15%. Yang mana 15% dikali dengan 2.500.000, yaitu sebesar 375.000. Selanjutnya, bunga bersih tiap bulan yang diterima oleh si Holiso yaitu hasil dari perkalian yang awal dikurangi dengan perkalian pajak yang tadi. Jadinya bunga bersih tiap bulan si Holiso itu sebesar 2.125.000. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, berapa jumlah bunga yang diterima Holiso selama 3 bulan? Yaitu 3 dikali dengan hasil bunga bersih tiap bulannya si Holiso tersebut, yaitu sebesar 2.125.000. Jadinya bunga selama 3 bulannya itu sebesar 6.375.000. Jawaban pertanyaan dari nomor 3 yaitu secara umum tujuan manajemen pemasaran bank itu ada 4. Yang pertama, memaksimumkan konsumsi. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau ragam produk. Yang keempat atau yang terakhir, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah. Selanjutnya yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran yang pertama yaitu konsep produksi atau produk konsep. Perusahaan yang mengadopsi konsep ini berpikir bahwa barang atau jasa yang dihasilkan harus murah sehingga dapat dibuat kapan saja dan di mana saja agar tidak terjadi masalah dalam penjualan. Konsep ini akan berjalan dengan baik jika permintaan melebihi stok. Selanjutnya, konsep produk atau produk konsep. Perusahaan yang menggunakan konsep ini mempercayai bahwa kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan perusahaan haruslah bagus sehingga mudah menarik konsumen. Tetapi bagi sebagian konsumen, harga yang murah masih menjadi tujuan utama untuk membeli barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, yaitu konsep penjualan atau selling konsep.
Perusahaan yang mengadopsi konsep ini berpikir bahwa pelanggan tidak boleh dibiarkan sendirian. Perusahaan harus mengarahkan konsumen tersebut dengan sebuah teknik penjualan yang harus dipikirkan karena barang tidak dibeli tetapi dijual. Dalam konsep manajemen pemasaran ini, perusahaan harus memikirkan usaha penjualan untuk mempengaruhi konsumen membeli produknya. Selanjutnya yang keempat yaitu konsep pemasaran atau marketing konsep. Konsep pemasaran disebut juga sebagai konsep marketing. Perusahaan yang menggunakan konsep pemasaran menganggap bahwa kepuasan konsumen adalah segalanya, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan kata lain, perusahaan seperti ini tidak membuat apa yang mereka buat, akan tetapi mereka membuat apa yang konsumen inginkan. Selanjutnya, konsep yang terakhir yaitu konsep pemasaran sosial atau social marketing konsep. Konsep ini menekankan tidak hanya kepada kepuasan konsumen, tetapi juga memperhatikan manfaat bagi orang lain. Sebagai contohnya, suatu perusahaan menghasilkan mobil yang rendah bahan bakarnya, akan tetapi menyebabkan polusi. Hal ini hanya membuat konsumennya puas, tetapi masyarakat tidak menerima manfaatnya. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.